segera dimulai. Kepada yang terhormat Kepala Balai POM Kupang Dr. Andus Semulapit Apoteker MSc, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Pesta SP Sibaruni Sarjana Farmasi Apoteker beserta tim. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang beserta pimpinan jajaran yang ada pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang, adik-adik mahasiswa yang kami kasihi, selamat pagi. Acara sosialisasi pengawasan obat dan makanan dan perizinan dari Balai POM di Kupang pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang Kamis 22 Oktober 2020 segera kami persilakan kepada Kepala Balai POM Bapak Dr. Andus Semulapit Apoteker MSc. Waktu kami persilakan. Sambutan dari Kepala BPOM Kupang. Atas kesediaan dari Politani untuk menerima kunjungan kami, dan ini pertama kali saya berkunjung ke Politani Negeri di Kupang. Walaupun Bapak Direktur sering di mungkin bagian atas ya di Politeknik, saya belum tahu kerjanya apa Balai POM ya, Balai Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pengawasan obat dan makanan di Provinsi NTT, artinya bahwa seluruh kabupaten yang ada di NTT. Kami punya program namanya BPOM Goes to School dan Goes to Campus. Kemarin kami di Muhammadiyah, minggu lalu di San Pedro, kemudian minggu lalu juga kami di beberapa SMA di Geva. Ya, jadi kami ingin mengedukasi konsumen lewat pertemuan langsung seperti ini, menyampaikan informasi terkait dengan obat dan makanan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebagai konsumen sehingga ketika kita memilih untuk mengkonsumsi suatu produk obat dan makanan, yang kita pakai adalah produk yang aman untuk kesehatan kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salve. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua pada pagi hari ini. Puji syukur bisa hadir di tempat kita, di kampus kita, di Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang lebih akrab disebut dengan Politani. Kami mempunyai 5 jurusan ya. 5 jurusan, ini ada jurusan peternakan, jurusan tanaman pangan dan hortikultura, jurusan manajemen pertanian dan kering, jurusan perikanan dan kelautan, dan jurusan kehutanan. Nah, selama ini anak-anak kami yang didukung oleh staf dari Lab Teknologi Pangan sudah berupaya bagaimana ini kita sudah mengolah banyak-banyak hal ini. Bahkan kalau boleh dan juga jangan tersinggung, kelor ini sebelum Bapak Gubernur kita Pak Victor sudah mengangkat kelor di jurusan TPG ini sudah menghasilkan mie kelor, bahkan pangsit kelor sudah ada. Teman-teman sudah jadi saya
saja bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Penyampaian berkas materi dari Kepala BP POM Kupang. Penyampaian materi sosialisasi oleh tim dari BP POM Kupang. Terima kasih Pak Ferdi sebagai moderator. Salam. Ya, senang sekali diberi kesempatan untuk bisa berdiri di depan Sivitas Akademi Politeknik Negeri Kupang. Materi yang diberikan pertama adalah tentang keamanan pangan. Kemudian kita masuk mungkin yang diinginkan yaitu bagaimana perizinan, gitu Bu ya? Iya. Karena kita punya. Ya, jadi mungkin saya membawakan pengantar untuk keamanan pangan. Ya. Jadi adik-adik semua, kalau kita bicara bahaya di pangan itu cuma ada 3. Ya. Dan pasti adik-adik mahasiswa sudah tahu semua ya. Jadi kalau kita bicara pangan itu cuma ada 3 bahaya yang selalu kita bicarakan. Bahaya kimia itu terkait dengan bahan berbahaya yang sampai saat ini sesuai hasil pengawasan kami masih ada 1-2, tapi semakin menurun. Ya, bahan kimia berbahaya yang sebenarnya bukan untuk pangan, tetapi oleh oknum tertentu digunakan untuk pangan. Contohnya tadi yang adik-adik sebutkan itu boraks. Saya baru 2 bulan lalu memusnahkan berapa trek produk makanan yang mengandung ikutnya apa yang biasa dengar ditambahkan di pangan, bahan kimia yang berbahaya. Formalin berarti sudah tahu. Izin ada 3. Materi yang kedua adalah tentang perizinan Ada dari yang Badan POM. Itu juga tetap kita registrasi. Ya, makanan dari luar. Kemudian ada makanan yang diproduksi dalam negeri. Ya. Registrasinya MD, makanan dalam negeri. Kalau yang tadi impor itu biasanya registrasinya Badan POM memberikan registrasi itu MI, makanan impor. Kemudian yang lokal kita adalah PIRT. Ini mungkin yang nanti akan kita kembangkan bersama dengan Politeknik ya. Materi yang ketiga yang disampaikan adalah tentang kosmetika. Nah, pertanyaan pertama, apakah teman-teman di sini ada yang tertarik pakai kosmetik? Semua pakai. Terima kasih, selamat siang. Kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Jadi tahun ini kami berbuka, tapi kami juga mewakili dari Ibu Eni dari Prodi Teknologi Pangan. Begini Pak, yang pertama, sebenarnya kami itu tidak asing dengan Balai POM. Biasanya hampir setiap tahun kami pasti studi Pak. Hanya tahun ini mungkin karena ada COVID, jadi kami tidak main-main ke Balai POM. Kemudian yang kedua, kami ingin menanyakan seandainya kalau produk tersebut itu diproduksi oleh instansi seperti ini, bagaimana pengurusan izinnya? Karena siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk mengikuti pelatihan tersebut yang akan mengeluarkan persyaratan untuk uji untuk mendapatkan sertifikat perizinan itu, siapa yang ikut pelatihan tersebut? Lalu yang terakhir mungkin mungkin kalau diperkenalkan kami bisa PKL gitu Pak Balai POM mungkin bisa diperkenalkan. Terima kasih. Kehutanan tadi sudah sempat disinggung tentang madu.
salah satu hal yang kami hadapi kemarin, kami dalam masa COVID ini kemarin kan diminta untuk peduli juga terhadap lingkungan. Kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Rencananya itu kan untuk kami memperoleh madu dari masyarakat, kemudian dikemas dan diedarkan ke sasaran kami, terutama tenaga medis di perhubungan dan rumah sakit. Tetapi dalam pemahaman kami di kampus bahwa madu itu termasuk produk yang berisiko tinggi, sehingga tidak boleh kita mengambil madu tersebut sebagai bahan kita untuk dibagikan. Beredar di Kota Kupang yang kita konsumsi aman-aman saja. Satu, yang kedua terkait perizinan madu. Tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu contoh CV Amfuang Jaya itu dia perizinannya tergolong MD, artinya nasional. Pertanyaan saya, bisa tidak kalau misalnya mungkin ada masyarakat atau kelompok mahasiswa mereka mengatakan oh kami kelompok masuk dalam PIRT saja, bisa tidak seperti itu, ataukah harus seperti yang dilakukan oleh Amfuang Jaya tadi, harus berskala nasional? Baik, ini kan terkait dengan tadi penjelasan yang bahwa ada produk-produk yang perizinannya tidak boleh PIRT. Untuk sementara ini saja Pak, terima kasih. Hal ini yaitu pemilihan kosmetik pada lipstik. Dari lipstik yang sering kami gunakan atau yang lebih sering saya sendiri yang menggunakan, untuk kosmetik yang saya gunakan dari label, dari semua aturan-aturan dari setiap kemasan semuanya sudah berlaku. Namun ketika saya menggunakan kosmetik tersebut terjadi adanya kesalahan, maksudnya adanya efek dari lipstik tersebut yang saya gunakan, seperti bibir pecah-pecah ataupun luka di bagian area bibir. Nah, untuk pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar kami mahasiswa lebih mengetahui kosmetik yang bagus atau yang tepat digunakan untuk para remaja saat ini. Terima kasih. Minta PKL kami jangan sampai datang PKL FKM Undana, kemudian datang lagi dari Poltekkes Kesehatan, kemudian datang lagi dari Politeknik, akhirnya tempat kami tidak ada ruangan. Maka kasihan juga nanti mahasiswanya, ya. Silakan Bu, nanti kita atur. Nah, kita kembali ke terkait dengan perizinan. Saya menyarankannya kalau bisa ada kooperasinya tidak mengurusnya. Yang akan ikut untuk pelatihan untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangannya itu bisa penanggung jawab, bisa juga pengelola usaha itu atau penanggung jawabnya. Karena memang baik Pak Fali, saya sudah tangkap yang dimaksudkan. Jadi sebaiknya memang ada izin edar untuk produk-produk yang akan didistribusikan secara massal. Terkait perizinan antara PIRT maupun MD ini, tingkat kerumitan, kesulitan ataupun syarat-syarat yang dipersiapkan sama atau tidak Pak? Terima kasih. Oh iya, berbeda. Kalau untuk skala industri rumah tangga tadi ada semua persyaratannya, kita cukup Bapak ikut untuk pelatihan ilmu keamanan pangan, sudah dapat sertifikatnya, bisa mengusulkan ini. Tapi untuk diberikan tidaknya itu tergantung hasil auditnya dinas kesehatan, itu sarana. Syarat-syarat supaya kita terhindar dari kosmetik yang ilegal atau tidak palsu. Nah, untuk kosmetik yang tadi Nona sudah pakai itu
Sudah coba dicek di Bepom Mobile nomor registrasinya? Belum. Nanti coba diceknya. Masukkan tadi kan Nona bilang informasinya semuanya lengkap, ya. Jadi coba nanti bisa masukkan nomor registrasinya atau bisa juga masukkan merek dari kosmetik tersebut. Kalau dia terdaftar, dia akan muncul semua di sana. Ya. Tapi ada juga memang ini pengalaman dari nona-nona ya. Saya juga tidak pernah pakai lipstick. Kadang-kadang katanya kosmetik itu biarpun memang sudah ada izin edar dari Badan POM, kita sudah jamin itu aman digunakan, tapi per orang itu punya sensitivitasnya beda-beda, ada yang alergi atau yang tidak. Jadi intinya juga dari responnya teman-teman, tadi saya sudah sampaikan, jika ada efek yang tidak diinginkan yang muncul, maka segera apa tadi? Hentikan penggunaannya. Jika ada efek yang tidak diinginkan yang muncul, tadi ada bibit kecil-kecil, berarti hentikan segera. Ya mungkin itu kosmetik, tapi cek dulu apakah memang diinginkan. Jika ada efek yang tidak diinginkan yang muncul, tadi ada bibit kecil-kecil, berarti hentikan segera. Ya mungkin itu kosmetik, tapi cek dulu apakah memang diinginkan dia sudah terdaftar atau tidak. Kalau dia sudah terdaftar, tapi tadi ada efek seperti itu, ya mungkin ada efek sensitivitas yang berbeda. Nah itu Nona juga tetap harus hentikan penggunaannya. Sekian acara diskusi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan bila ada kata-kata maupun perbuatan yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penyampaian cenderamata dari Politani Negeri Kupang. Saya pakai terus nanti ya. Kita beri aplaus yang meriah. Demikian saudara, laporan kami, sampai berjumpa di lain peristiwa.